Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, jumpa lagi dengan Bu Deni dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 5, yaitu materi suhu dan kalor. Pada bab suhu dan kalor kita akan mempelajari tentang suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor. Di dalam suhu kita sendiri akan membahas alat ukur suhu, termometer, dan juga zat pengisi termometer. Pada pemuaian ada pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas. Kalor akan kita bahas pengertian kalor, asas Bragg, kalor jenis dan kapasitas kalor, serta perubahan wujud. Perpindahan kalor meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, agar pembelajaran kali ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Suhu merupakan ukuran atau tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Alat pengukur suhu disebut sebagai termometer. Ada berbagai macam jenis termometer. Contohnya yang merah ini adalah termometer alkohol, yang ini adalah termometer raksa, yang ini termometer bimetal, ini termometer hambatan, yang ini termokouple, yang ini termometer gas, dan yang ini pirometer. Skala termometer. Skala termometer ini dibuat berdasarkan titik begu dan titik didih termometer. Berdasarkan penemunya, ada yang bernama Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, si Celsius membagi termometer menjadi 100 skala. Skala pada titik bekunya diberi angka 0 dan skala pada titik didihnya diberi angka 100. Sedangkan Fahrenheit membagi skala menjadi 180 skala. Dimulai dari titik beku air 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Si Kelvin membagi menjadi 100 skala, dimulai dengan titik beku air 273 Kelvin dan titik didih airnya 373 Kelvin. Skala Kelvin inilah nantinya yang akan digunakan sebagai satuan SI. Sedangkan Reaumur membagi skala termometer menjadi 80 skala, dimulai dari titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Sehingga perbandingan skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin adalah 5, 9, 4, dan 5. Masing-masing skalanya dikurangi dengan titik bawah. Celsius dikurang 0 maka C, Fahrenheit dikurang 32 maka F-32, Reaumur dikurang 0 adalah R, Kelvin dikurangi titik bawahnya 273, seperti itu. Dan apabila kita memiliki termometer buatan kita sendiri atau termometer tertentu, maka kita bisa mengetahui skalanya dengan rumus umum seperti ini. Ini berlaku untuk semua termometer, termasuk termometer jika kalian membuat sendiri, yaitu suhu pada termometer P dikurangi titik bawah pada termometer P dibagi dengan titik didih pada termometer P dikurangi titik beku pada termometer P, sama dengan suhu yang diukur pada termometer Q dikurangi titik bawahnya dibagi dengan titik atas dikurangi dengan titik bawah. Seperti itu, berlaku umum ya, mudah ya. Sekarang zat pengisi termometer. Ada dua zat pengisi termometer, yaitu alkohol dan raksa. Kelebihan daripada alkohol adalah memiliki jangkauan pengukuran suhu yang besar, walaupun tidak secepat raksa. Pemuaian alkohol bersifat teratur terhadap kenaikan suhu, dan harganya lebih murah sehingga lebih ekonomis. Sedangkan kekurangan daripada alkohol adalah titik didihnya rendah, yaitu hanya 78 derajat Celcius. Alkohol juga membasahi dinding tabung. Sedangkan termometer raksa, kelebihannya raksa cepat memuai ya, kemudian memiliki jangkauan pengukuran yang besar. Raksa tidak membasahi dinding tabung. Kemudian pemuaian raksa teratur terhadap kenaikan suhu. Kekurangan daripada raksa adalah harganya sangat mahal, kemudian zatnya bersifat racun dan tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Pemuaian terjadi jika zat tersebut dipanaskan terus-menerus atau mengalami kenaikan suhu ya.
Nah, di dalam pemuaian itu terjadi dalam 3 zat. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Jadi kalau kita memanaskan besi seperti itu ya. Jika kita memanaskan besi, maka besinya itu akan memuai. Dan pemuaiannya disebut sebagai pemuaian panjang. Delta L pemuaian panjangnya itu dapat kita hitung menjadi delta R sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Delta T adalah pertambahan panjang, L0 panjang mula-mula, alfa koefisien memuai panjang, dan delta T adalah kenaikan suhu. Sehingga panjang akhir sama dengan panjang awal dikali 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T. Selain mengalami pemuaian panjang, zat padat yang dipanaskan juga mengalami pemuaian luas, atau delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A adalah pertambahan luas, A0 adalah luas mula-mula, beta koefisien pemuaian luas, dan delta T pertambahan suhu. Sehingga panjang luas akhir sama dengan luas awal dikalikan 1 ditambah koefisien muai luas dikalikan delta T. Dan selain mengalami pemuaian luas, zat padat juga mengalami pemuaian volume, atau delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T, di mana volume atau volume terakhir sama dengan volume awal dikalikan 1 ditambah gamma kali delta T. Hubungan koefisien pemuaian yaitu koefisien muai panjang alfa sama dengan 2 kali koefisien muai luas beta sama dengan 3 kali koefisien muai volume gamma. Pemuaian zat cair. Kalau pada zat cair itu yang terjadi hanya pemuaian volume ya, atau delta V sama dengan V0 dikali delta V. Tadi volume akhir sama dengan V0 dikali 1 plus gamma kali delta T. Begitu juga dengan gas. Pada gas juga yang terjadi adalah pemuaian volume. Delta V-nya sama dengan V0 dikali 1 per 273 dikali delta T. Nah, untuk air itu dia memiliki sifat yang namanya anomali air atau keanehan air. Jadi pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami penyusutan atau pengeruman volume sehingga massa jenisnya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Seperti itu ya. Nah, contoh soal daripada pemuaian ya, saya beri contoh 1. Misalnya yang inilah ya, contoh 2 yang simple. Nah, kuningan sepanjang 1 meter berarti L ya, dipanasi hingga suhunya naik dari T1 10 derajat Celcius ke T2 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kuningan berarti ini alfa 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitung pertambahan panjang kuningan. Pertambahan panjang itu delta L. Rumusnya delta L sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Maka L0-nya 1, alfanya 1,9 kali 10 pangkat min 5, delta T-nya T2 min T1, 50 dikurangi 10. Kita kalikan, maka kita peroleh hasilnya adalah 7,6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kalor. Nah, kalor ini merupakan energi panas ya. Nah, jadi ini pengertian kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhunya sebesar 100 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Kalor dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah energi kalor, M massa benda dalam satuan kilogram, C massa jenis benda satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T kenaikan suhu derajat Celcius. Asas Black.
Asas Black menjelaskan tentang hukum kekalahan energi kalor. Jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, sehingga mencapai kesetimbangan termal. Asas Black berlaku jika sistem terisolasi, maksudnya tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar sistem, atau kalor serap sama dengan kalor lepas, Q terima sama dengan Q lepas, seperti itu. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis kita simbolkan sebagai C kecil, adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Kapasitas kalor kita simbolkan sebagai C besar, didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. C besar sama dengan Q per delta T, atau C besar sama dengan M kali C kecil. Q adalah energi kalor dalam satuan Joule, C besar kapasitas kalor dalam satuan Joule per derajat Celcius, M massa kilogram, C kecil kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu dalam derajat Celcius. Perubahan wujud. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi kalor ya, atau panas suatu benda. Perubahan wujud zat semacam ini dinamakan ada perubahan fisika. Ada 3 jenis perubahan wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Contoh, zat cair yang berubah menjadi gas disebut menguap, sedangkan gas yang berubah menjadi zat cair disebut mengembun. Zat cair yang berubah menjadi padat disebut membeku. Zat padat yang berubah menjadi cair disebut mencair. Zat padat yang berubah menjadi gas dikatakan menyublim. Zat gas yang menjadi padat disebut menghablur. Dalam proses perubahan wujud zat terdapat 2 persamaan energi kalor, yaitu perubahan suhu dan kalor perubahan wujud. Kalor perubahan suhu Q sama dengan Mc delta T. Kalor perubahan wujud Q sama dengan Ml, di mana L ini adalah kalor laten atau kalor lebur, seperti itu ya. Kalau untuk menguap M kali U. U-nya adalah kalor uap. Contoh soal kalor, saya beri contoh 1 ya. Besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhunya 120 derajat Celcius. Besi lalu dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Berarti besi ini suhunya lebih tinggi, dia melepas kalor. Sedangkan air yang suhunya lebih rendah, dia menerima kalor. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis besi 525 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung suhu akhir campuran. Pada asas Black berlaku bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, atau kalor lepas sama dengan kalor serap. Yang melepaskan besi maka Mc delta T besi, yang menerima air maka Mc air kali delta T air, seperti itu. Delta T-nya milik besi adalah T besi min Tc. Tc-nya adalah suhu keseimbangan, sedangkan pada air Tc min Ta yang di depannya yang suhu keseimbangan. Sehingga setelah kita hitung, maka Tc-nya 48 derajat Celcius. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya, atau H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L, di mana H adalah laju perpindahan kalor dalam satuan Joule per sekon, Q kalor yang berpindah atau merambat dalam satuan Joule, T adalah waktu, K tetapan konveksi dalam watt per meter Kelvin, A luas penampang meter kuadrat, delta T perubahan suhu atau perbedaan suhu, dan L panjang batang. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T, di mana H adalah laju perpindahan kalor, Q adalah kalor, T adalah waktu, H adalah tetapan konveksi, A luas penampang, dan delta T adalah perbedaan suhu atau perubahan suhu. Radiasi. Radiasi adalah peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan partikel penghantar untuk merambat. Laju kalor radiasi adalah W sama dengan E to A
T pangkat 4 ya, ini E-AT pangkat 4. Ini hanya adalah laju kalor. Seperti kalau energi yang energi radiasinya baru E-AT pangkat 4 juga ya nak ya. Oke. Contoh daripada konduksi itu adalah ketika kita memanaskan sendok pada lilin misalnya. Kemudian konveksi contohnya ketika kita memanaskan air kemudian kita beri pewarna sehingga warnanya menyebar kepada seluruh air. Dan yang ketiga radiasi adalah contohnya sinar matahari sampai pada bumi. Nah ini ya ternyata ada ya. Jadi kalau konduksi ini kita ketika memanaskan batang dengan lilin batang besi maka tangan kita menjadi panas. Kemudian kalau radiasi ini contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi. Kemudian api unggun juga merupakan contoh daripada radiasi. Sedangkan kalau konveksi ini ketika kita memanaskan air seperti ini. Jadi partikel airnya menyebar ke segala arah ya. Perpindahan kalor. Ibu beri contoh di sini, misalnya contoh 1, jendela kaca di sebuah kamar memiliki luas ini A ya. Kemudian perbedaan suhu antara permukaan jendela dan ruangan adalah 2 derajat Celcius, ini berarti delta T. Koefisien konveksinya adalah H kecil ya. Maka berapakah laju kalor yang diterima? H besar. Rumusnya H besar adalah H kecil A kali delta T. Ini H kecil, ini A, ini delta T. Langsung dikalikan maka didapat laju kalornya 2,25 kalori per sekon. Seperti itu. Demikianlah yang dapat Bu Deni sampaikan tentang materi suhu dan kalor. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.